Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Hidayat dengan NIM 042111333034. Saya akan menjelaskan soal dan jawaban saya untuk ujian tengah semester tahun 2022 statistik untuk mata kuliah statistik untuk akuntan kelas M. Jadi untuk soal pertama, pertanyaannya, apakah rata-rata jumlah karyawan wanita berbeda dari 0,30? Oke, pada uji statistik kali ini saya menggunakan pendekatan sampel t-test. Saya menggunakan software SPSS yang kemudian hasil data tersebut saya konversikan ke dalam bentuk Microsoft Word. Jadi pada data ini diketahui bahwa konsep statistik dengan banyak datanya ada 180, meannya 0,228, standar deviasinya 0,111, standar error meannya 0,008. Jadi pada soal nomor 1 ini mempertanyakan apakah variabel rata-rata jumlah karyawan wanita berbeda dari hipotesis nasional sebesar 0,30. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu H0 dan HA yang nantinya akan berhubungan dengan kesimpulan. Jadi H0 atau hipotesis 0 itu berarti rata-rata jumlah karyawan wanita sama dengan 0,30. Sedangkan HA atau hipotesis alternatif berarti rata-rata jumlah karyawan wanita tidak sama dengan 0,30. Dari hasil perhitungan SPSS telah didapatkan bahwa signifikansi detail sebesar 0,00 kurang dari 0,05. Kenapa saya menggunakan 0,05? Karena kebanyakan yang digunakan itu taraf signifikansinya itu sebesar 5%. Sebenarnya ada 3, yaitu yang pertama 1%, yang kedua 5%, yang ketiga 10%. Tetapi yang lebih sering digunakan adalah 5% atau 0,5. Yang berarti ada perbedaan rata-rata jumlah karyawan wanita dengan meannya tadi 0,228, standar deviasinya sama dengan 0,111. Bila diketahui rata-rata nasional karyawan wanita 0,30 dan didapatkan T-value dengan degree of freedom-nya 179 sebesar minus 8,467. Kemudian beralih ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini, apakah rata-rata penjualan pada perusahaan yang dipimpin oleh CEO wanita sama dengan perusahaan yang dipimpin oleh CEO pria? Jadi pada uji data kali ini, pendekatan yang digunakan adalah two independent sample test. Dari proses SPSS didapatkan hasil bahwa signifikansi detail sebesar 0,048 kurang dari 0,05, yang berarti H0 atau H0 ditolak dan terdapat perbedaan rata-rata penjualan yang dipimpin oleh CEO pria, mean sama dengan 1,86, standar deviasinya 3,86, dengan CEO wanita min-nya itu sama dengan 3,09, standar deviasinya 4,35. Jika kedua varian populasi adalah identik. Lain hal, kedua varian populasi adalah tidak identik. Dari hasil SPSS diketahui bahwa signifikansi detail sebesar 0,054 lebih besar dari 0,05, yang berarti H0 diterima dan tidak ada perbedaan rata-rata penjualan yang dipimpin oleh CEO pria dengan CEO wanita. Kemudian soal nomor 3, apakah terdapat hubungan antara kategori industri dengan gender dari CEO? Pada soal ini pendekatan yang digunakan adalah Chi-square test, namun pada uji data kali ini yang dilihat adalah asymptotic significance two-sided. Dari proses SPSS didapatkan hasil bahwa asymptotic significance two-sided sebesar 0,990 lebih besar dari 0,05 dengan degree of freedom-nya sama dengan 6, yang berarti H0 diterima dan tidak ada hubungan antara jenis industri dengan gender CEO. Lanjut, soal nomor 4. Apakah rata-rata penjualan sama dengan rata-rata anggaran pemasaran? Pada soal ini pendekatan yang digunakan adalah pair t-test, karena pair sample t-test itu
digunakan untuk menguji apakah ada hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain, atau apakah ada perbedaan sebelum melakukan treatment atau perlakuan dan setelah melakukan perlakuan. Jadi pada uji data kali ini yang mau kita bandingkan adalah rata-rata penjualan dengan rata-rata anggaran pemasaran. Dari hasil proses SPSS didapatkan hasil bahwa penjualan dengan meannya sama dengan 2,35 dan standar deviasinya sama dengan 4,09 dan anggaran pemasaran dengan mean 9901 dan standar deviasinya 2218 memiliki hasil T dengan degree of freedom 179 sama dengan T value-nya itu sama dengan 7,791 dan significance-nya atau P-nya sama dengan 0,000. Dari penjabaran data tersebut berarti significance total sebesar 0,000 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata penjualan dengan rata-rata anggaran pemasaran. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon maaf. Syukron. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.